Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Noel di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 4 Oktober 2020. Gimana semua kabarnya? Sehat semua kan? Kak Noel juga sehat loh. Oke, untuk memulai kegiatan Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini, kita buka dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita semua berdoa. Maka dari itu, semuanya ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu berkumpul bersama walaupun mereka di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, tetapi mereka tetap mau untuk mengikuti ibadah ini secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon berkati dan sertai anak-anak-Mu ini ya Tuhan, siapkan dan berkati selalu hati dan pikiran mereka agar selalu fokus dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagi. Kita akan menyanyikan lagu dari Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Baik adik-adik, tiba waktunya bagi kita semua untuk membaca Mazmur. Ayo, disiapkan Alkitabnya. Kita buka kitab Mazmur. Mazmur pasal 70 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 70 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Baik adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi satu kali lagi, yaitu Senang. Ku membaca Alkitab.
Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Baik, terima kasih Kak Noel untuk lagu-lagunya. Sekarang kita akan memasuki pengabaran Injil, ya kan? Kita akan memasuki khotbah. Mari kita berdoa dulu terlebih dahulu untuk meminta bimbingan kepada Roh Kudus agar kita fokus kepada IHM PA Tanggung pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Engkau telah membangun kami dengan keadaan sehat tanpa kurang apapun, dan Engkau telah menjaga kami semalam dalam tidur kami. Kami berdoa untuk IHMPA Tanggung pada minggu pagi hari ini. Buka hati dan pikiran adik-adik ini supaya dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkan firman-Mu ini di dalam kehidupannya. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu semua adik-adik? Amin. Amin. Oke. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12, kakak yang baca. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia dan yang datang kemudian hari padanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Amin. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menetap dalam hati kita dan dapat dipakai di dalam kehidupan kami ke depannya. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Senang bertemu dengan adik-adik walau lewat daring, lewat virtual, lewat YouTube ya kan, nanti mau disiarkan. Di sini Kak Yuda minta maaf karena nggak bisa ngasih aktivitas. Padahal Kak Upi udah suruh buat aktivitas ya kan. Tapi Kak Yuda nggak bisa karena Kak Yuda lagi UTS, lagi sibuk banget ini, tugas bertumpuk-tumpuk ya kan, dan tugasnya juga susah. Jadi minta maaf banget Kak Yuda nggak bisa ngasih aktivitas. Oke, hari ini kita berbicara tentang sebuah kitab dari kitab dari salah satu kitab ini, yaitu Kisah Para Rasul, yang menjelaskan, yang menceritakan tentang rasul-rasul setelah
Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, salah satu rasul yang paling terkenal, yang kerjanya paling mantap lah, terus bisa dia udah keliling-keliling kemana-mana nyebarkan Injil. Nah, itu kita belajar tentang kisah para rasul. Kita belajar tentang dari Paulus. Adik-adik tahu ceritanya Paulus gimana? Namanya kan sebelumnya Saulus. Dia disentil, kalau dalam kata-katanya sekarang ya, kata-kata milenial sekarang, disentil. Dia disadarkan pada saat dia itu pergi ke Damsyik. Dia dapatkan cahaya ilahi, dan dia di sana dibutakan, dan dia diubah hidupnya, yang awalnya dari pembunuh menjadi seorang yang mau berkorban untuk pemberitaan Injil. Nah, di sini, di cerita ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12, Kak Yuda mendapatkan ada dua kelompok dari yang kita baca itu dari ayat 4 ya, dari ayat 4 sampai ayat 9. Itu Kak Yuda mendapatkan ada dua kelompok utama dalam cerita ini. Yang satunya itu adalah kelompok yang mau menerima ajaran Tuhan Yesus, yang mau dibaptis, ya kan? Walau cuma dibaptis lewat rasul, tapi mereka mau, karena mereka yakin bahwa Rasul Paulus ini merupakan perpanjangan tangan dari Yesus Kristus. Nah, yang kedua itu ada kelompok yang gak mau dibaptis, dia malah mengumpat, ya kan? Ada di ayat yang 9 kata-katanya itu, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Tegar hatinya ini bukan dalam hal tegar hati kayak, oh aku berprinsip pada Tuhan Yesus. Enggak, dia tegar hati, nggak mau dibaptis. Mereka gak mau dibaptis lah intinya. Terus dilanjutkan dengan mereka tidak mau diyakinkan. Diyakinkan ini artinya dia nggak mau dibaptis, nggak mau percaya, nggak mau meyakinkan ada Tuhan Yesus dalam dirinya. Nah, mereka terus selanjutnya malahan mereka mengumpat tuh, ya kan? Mereka mengumpat, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya adik-adik tanggung itu mengeluh, mengumpat tentang sesuatu hal, ya kan, ingatlah bahwa banyak orang yang di luar sana yang tidak seberuntung adik-adik, ya kan, yang hidupnya itu bahkan lebih terpuruk daripada adik-adik, ya kan. Jadi adik-adik, Kak Yuda mau sampaikan selipin sedikit bahwa jangan mengeluh, jangan mengumpat, karena yakin bahwa semua indah pada waktunya gitu. Oke, lanjut. Itu cuma intermezzo aja, ya, juga dipakai ya buat kehidupan selanjutnya. Kemudian dia juga mereka mengumpat, dan mengumpatnya tuh bukan kayak face to face atau bertatap muka atau satu kelompok itu tok yang mengumpat, tapi dia mengumpat kepada orang banyak. Mereka menghina Tuhan itu depan orang banyak. Ya, sebagai rasul, ya kan, Rasul Paulus masa bodoh ya. Di sini dia diceritakan dia masa bodoh, dia malah meninggalkan karena Kak Yuda yakin bahwa dengan ada cuma kelompok kecil aja ya, 5-10 orang yang percaya pada Tuhan Yesus, diyakinkan Kak Yuda percaya bahwa dengan kelompok kecil itu pun bisa untuk membangkitkan semangat mengajar, semangat memberitakan Injil kepada teman-teman yang lain. Jadi misalnya adik-adik semua ini ya kan ikut PA, ya kan, dari kecil, dari TK sampai tanggung sekarang, ya kan. Nah, itu membuat iman adik itu bertumbuh, membuat imannya adik-adik itu kuat, ya kan. Nah, itu yang membuat adik-adik itu bisa menceritakan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan yang di dalam sekolah minggu untuk mengabarkan Injil. Cuma cerita gitu, cerita bagaimana kehebatan Tuhan Yesus, bagaimana tentang Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Karena Kak Yuda yakin bahwa kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh rasis, ya kan, tidak boleh mengotak-kotakan sesuatu hal, ya kan, bahkan itu agama. Kita itu satu Indonesia, ya kan, dan orang-orang lain itu berhak untuk tahu gimana kita itu
beribadah dan sebagainya. Nah, itu adik-adik cerita kepada teman-teman sekalian, karena sepanjang hidupnya Kak Yuda cerita juga, Kak Yuda sering ditanyain gimana sih jadi orang Kristen dan sebagainya. Ya udah, Kak Yuda cuma cerita gini Paskah itu ngapain aja, Natal itu gimana aja dan lain sebagainya. Itu sharing gitu loh, antar umat beragama. Itu namanya multikultur tuh, ya kan. Ada kan udah tanggung kan bahwa namanya multikultur. Jadi semua agama itu satu di dalam sebuah wilayah, yaitu Indonesia kalau sekarang gitu, ya kan. Oke, lanjut. Itu ada 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menerima Tuhan Yesus dan dia mau baptis, dan kedua adalah kelompok yang mengumpat. Nah, di sini tadi Kak Yuda cerita bahwa Paulus ya udah masa bodoh lah ya, udah tinggal aja lah. Aku mending mimpin kelompok ini, kelompok yang percaya sama Tuhan Yesus, dan ditempa dibentuk sedemikian rupa kuat ya kan untuk mengabarkan Injil. Ya gitu. Nah, itu Paulus itu mengajarkannya itu di ruang kuliah Tiranus. Nggak tahu ini ruang kuliah, mungkin ada suatu ruangan yang untuk mengajar di sana, dan ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Nah, sehingga semua yang kelompoknya yang pertama ini yang percaya pada Tuhan Yesus itu menyebarkan Injil itu di Asia, penduduk Asia. Ya, Asia itu ya bangsanya India, bangsanya Arab dan Cina dan sebagainya, itu Asia. Terus ada orang Yahudi, dia baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 kelompok orang ini, yaitu bisa orang macam-macam ya, orang India dan sebagainya gitu. Nah, itu yang mereka melakukan mujizat-mujizat ya kan. Melakukan mujizat-mujizat ya kan, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu ada, Tuhan itu beserta kita dan lain sebagainya, macam-macam. Oke, bentar, Kak Yuda menyontek. Kemudian di sini Paulus ya kan, ini dia melakukan perjalanan. Nah, itu Paulus itu melakukan pengabaran Injil bukan hanya di satu kota ya kan. Di sini dia itu di kota Korintus. Dia ada di kota Korintus dan Efesus. Mereka bahkan Paulus itu ya kan, Paulus di Efesus, dia membentuk sebuah kota Efesus itu sebagai kota yang mau untuk melayani Tuhan, dibaptis dan lain sebagainya. Nah, itu Paulus melakukan perjalanan itu panjang banget ya kan. Ada 3 perjalanan tuh, kalau misalnya adik-adik mau tahu, ada di belakang Alkitab. Yaitu mereka Paulus menyebarkan Injil, dan nanti anak-anaknya itu juga akan menyebarkan Injil lebih ke pelosok-pelosok. Jadi kayak bercabang-cabang gitu, ya kan. Itu yang dilakukan oleh kisah para rasul, dilakukan oleh Paulus. Oke, lanjut. Ya kan, di sini ada 12 orang yang kelompok pertama itu 12 orang plek sama kayak murid-murid Yesus yang ada di kitab Perjanjian Baru. Ya betul, yang di dalam Injil-Injil itu. Nah, terus kita kita juga belajar dari khotbahnya Yohanes ya kan. Ini Kak Yuda nyontek dari SPA ya, betul, SPA ya gitu. Nah, tahap pertama itu dalam khotbahnya Yohanes itu belajar bahwa kita itu sadar akan kekurangan kita itu ya kan. Kita mempunyai adik-adik gimana ya, kayak misalnya adik-adik nggak bisa sepenuhnya percaya, ya boleh percaya pada diri sendiri, tapi jangan egois, jangan kesannya aku pinter, aku kuat, aku tinggi besar ya kan, sama kayak Kak Yuda tinggi besar, aku apa-apa bisa. Itu adalah kesombongan, egois. Itu yang tidak mau diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Kekurangannya itu gimana ya? Kekurangannya bisa misalnya kita meskipun tinggi besar ya kan, kayak Kak Yuda nih lamban gitu. Terus mungkin Kak Yuda tinggi besar, apa-apa itu susah, pakai bajunya susah dan sebagainya. Itu dalam secara fisik ya. Mungkin dalam sifat mungkin ada kekurangan. Nah, itu cara melengkapinya yaitu dengan dekat sama Tuhan. Terus kita mencari
relasi-relasi teman-teman semua ya, untuk mengurangi kekurangan kita, ada yang melengkapi kekurangan kita ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang diajarkan oleh khotbah Yohanes. Kita itu nggak bisa, kita itu harus sadar pada kekurangan kita, dan kita itu pantas menerima hukuman Allah. Karena kenapa? Karena kita manusia ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Kita manusia identik dengan dosa. Nah itu kita harus mau ya kan, kita melakukan A dan itu salah, ya udah kita harus menerima konsekuensinya apa gitu ya kan. Konsekuensinya misalnya kalau ada adik tanggung, misalnya ada adik tanggung itu menyontek tuh, kita menyontek dan ketahuan, nah itu konsekuensinya apa? Ya udah konsekuensinya misalnya diskors atau diapain. Nah itu harus mau menerima penghukuman dari Allah ya kan. Terus tahap ini, di tahap pertama ya kan, di dalam khotbahnya Yohanes itu menggabungkan antara usaha keras untuk berbuat lebih baik dan tidak dapat dielakkan lagi untuk menemui kegagalan, sebab kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Nah, di dalam usaha kan ada namanya istilahnya ya udah doa aja, siapa tahu nilaimu bagus. Menurut Kak Yuda, doa aja nggak cukup tuh ya. Kita harus ada kerja keras, ada usaha. Kalau ada adik nih, Kak Yuda kan Kak Yuda kan IPK kuliah kan, ya kan. IPK Kak Yuda dulu semester 1 tuh jelek banget dah. Teman-temanku yang rohani banget tuh ya kan, yang ya rohani boleh ya, tapi jangan terlalu harus realistis juga. Jadi ya udah yuk doa aja gitu. Ya aku mikir ya doa ngapain aja ya kan, ya doa ya pasti Tuhan bantu. Tapi kalau kita doa doang tanpa usaha yang keras ya sama aja bohong gitu loh. Nah itu yang ditekankan pada dalam ini Injilnya, dalam khotbah Yohanes. Kemudian yang kedua itu kita tidak dapat dielakkan lagi menemui kegagalan, sebab kita itu mencoba dengan kekuatan sendiri. Nah kita tuh sebagai manusia ya kan, apalagi ada adik itu masih muda ya kan, ada adik pasti ditempa di dalam kehidupan adik ini selanjutnya. Ada adik mungkin masih SD kelas 6, SD kelas 5, SD kelas 4 dan lain sebagainya. Nanti akan jenjang ke SMP. Nanti SMP beda lagi tuh tantangannya, SMA beda lagi tuh tantangannya, kuliah beda lagi tantangannya, kerja beda lagi tantangannya. Nanti kalau ada adik punya keluarga beda lagi tantangannya. Itu kita selalu dihadapkan oleh tantangan itu. Jadi nggak berhenti satu nih ya, adik-adik ada diskors gara-gara nyontek. Ya udah, tantangannya nggak berhenti sampai situ doang, pasti ada tantangan lain yang gunanya buat apa? Gunanya untuk membentuk karakter membentuk karakter adik-adik semua. Jangan menganggap tantangan itu untuk menjatuhkan kita ya kan. Tantangan itu sesuatu hal yang positif yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan itu memberikan tantangan itu sesuai dengan kemampuannya adik-adik. Kemampuan adik-adik ya udah, kalau adik-adik masih SD ya udah kemampuannya cuma diskors, kemampuannya cuma dimarahin, ketentangannya cuma dimarahin sama mama, sama orang tua, distrap dan lain sebagainya gitu. Nanti SMP ada lagi tantangannya sesuai dengan kemampuan adik-adik gitu. Dan pasti Tuhan itu gak menjatuhkan kita sampai jatuh tersungkur, jatuh yang kayak give up gitu, kayak nggak bisa bangun lagi. Nggak, pasti Tuhan Yesus akan mengangkat kita untuk mengajak kita bangkit kembali, dan kita akan membentuk karakter itu dalam Tuhan. Oke, yang kedua adalah tahapan di mana kita datang untuk melihat bahwa melalui anugerah Yesus Kristus hukuman kita telah dibuang. Nah, hampir sama dengan tahap ini. Tahap yang tadi, yang pertama, ya kan, khotbah yang pertama, ialah saat kita itu menemukan semua usaha yang untuk berbuat baik dikuatkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Oleh karenanya itu kita sanggup melakukan dan tidak pernah kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Oke, yang kedua ini nyambung sama yang pertama. Jadi kita datang untuk melihat, ya kan, bahwa kita itu melihat dan datang itu dengan anugerah Yesus Kristus, bukan dengan penglihatan hal-hal yang lain ya kan. Kita itu orang Kristen, ya udah penglihatan yang lewat Yesus Kristus, anugerah Yesus Kristus.
ya kan. Dan kita percaya bahwa hukuman-hukuman kita yang kita lalui itu udah dibuang, ya kan. Kita tahu bahwa Yesus itu berkorban demi kita karena dosa-dosa kita, karena itu udah satu lah, hukuman-hukuman kita semua itu dijadikan satu sama Tuhan Yesus, dan Yesus mati di kayu salib. Kita percaya bahwa hukuman kita, dosa-dosa kita telah dibuang oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib. Kemudian selanjutnya kita menemukan semua usaha itu berbuat baik dikuatkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Kita usaha, tuh ya, kita usaha sebaik mungkin. Usaha keras kita itu akan diiringi dengan pekerjaan Roh Kudus, ya kan. Roh Kudus itu kita tahu bahwa sebuah roh yang dari Tuhan Yesus Kristus yang membimbing kita. Kalau misalnya kita lagi sedih, yaitu Roh Kudus yang menghibur. Nah gitu, usaha keras kita akan diiringi, bahkan dilingkupi oleh Roh Kudus. Oke, nah kita itu dengan dibimbing oleh Roh Kudus, kita akan sanggup melakukannya, dan kita itu tidak pernah melakukannya itu dengan kekuatan sendiri. Pasti ada kekuatan dari Yesus Kristus yang membuat adik-adik itu mampu melawan semua tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oke, itu yang dipegang sama yang harus pegang adik-adik. Adik-adik kan udah gede, udah SD lagi, mau SMP. Dengan khotbah yang versi begini, ya kan, kalian udah bukan kecil lagi yang harus ada mainan dan sebagainya. Adik-adik harus bisa tuh memahami khotbahnya Kak Yuda, meskipun ya agak berat sih, tapi belajarlah untuk memahami khotbah-khotbah gini. Nah itu disampaikan oleh ada namanya William Barclay, ya kan. Nah oleh karena itu Paulus merasa untuk memberitakan Injil kepada mereka, karena Paulus itu Paulus udah dibentuk, dipanggil dirinya untuk Tuhan Yesus, ya kan, untuk bekerja dalam Tuhan. Dia mau memberitakan Injil kepada mereka. Paulus nggak mau Injilnya itu, ajaran Yesus Kristus itu dipakai untuk dirinya sendiri, tapi Paulus mau berbagi. Ini loh ajarannya, ini loh hukum Tauratnya, ini loh hukum kasih, ini loh 9 roh, lupa aku, 9 roh apalagi itu yang lupa aku, yang ada jumlahnya 9. Ini loh mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini loh cerita, ini loh macam-macam gitu. Nah Paulus nggak mau keep cerita-cerita itu di dalam dirinya sendiri. Paulus mau sharing, istilahnya kalau misalnya sekarang ya sharing gitu, mau cerita, ya kan, ya sharing, nggak harus kepada teman-teman semua, ya kan. Adik-adik bisa sharing ke orang tua tuh, kalau misal ke kakak-kakak, ya kan, ke oma opa, ya kan. Lebih baik lagi kalau misalnya sharing ke teman-teman, ya kan, teman-teman di gereja lain atau teman-teman di agama lain dan lain sebagainya gitu, ya kan. Itu jadi mau untuk memberitakan Injil, kan. Kita memberitakan Injil itu bukan untuk mengajak mereka yang di luar Kristen itu untuk masuk kepada ajaran kita. Mereka cuma mau istilahnya Kak Yuda itu saling sama-sama menghargai. Orang-orang yang di luar agama Kristen tahu ajaran kita, dan kita pun tahu ajaran mereka gimana. Begitu, jadi ada tukar pikiran gitu. Itu ya yang harus dipegang oleh adik-adik dari sekarang sampai tua nanti, sampai anak cucu itu diajari harus memberitakan Injil. Oke. Kemudian Paulus itu mengajak mereka untuk percaya bantuan Yesus tadi, yang kelompok pertama 12 orang tadi itu, dan mereka itu beri nama baptis dan lain sebagainya. Terus mereka 12 orang itu dibentuk, ya kan, sedemikian rupa oleh Paulus 2 tahun tuh di ruang kuliah, ya kan. Ruang kuliahnya ada ruang kuliah ya, udahan ya gitu ya. Jadi udah itu, jadi melalui Paulus, ya kan, melalui satu orang itu bisa membawa jiwa-jiwa yang lain
yang tersesat, istilahnya ada domba-domba tersesat yang kita ambil, yang kita rangkul. Ayo mendekat kepada Tuhan Yesus, ayo percaya pada Tuhan Yesus, ayo dalam Tuhan Yesus kita terberkati gitu. Jadi melalui adik-adik semua, adik-adik dengar khotbah ini, adik-adik langsung terbuka, kan, terbuka pikiran dan hatinya. Oh, aku mau memberitakan Injil. Oh, aku mau memberitakan hukum kasih. Oh, aku mau menunjukkan tuh kasih Tuhan Yesus. Ya kan, kita mengasihi, kita kan ada ajaran kasih tuh, kita mau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya gitu. Itu terapkan dan tunjukkan supaya orang-orang itu tahu, oh gini tuh ajarannya Kristen. Oh, ternyata bagus ya ajaran Kristen dan sebagainya. Nanti kan yang bangga kan bukan yang seneng kan bukan adik-adik aja, tapi Tuhan Yesus pun bangga dengan adik-adik gitu. Itu yang mau diberitakan dalam khotbah pada hari ini. Jadi jangan takut untuk memberitakan Injil, ya kan. Terus adik-adik itu kalau misalnya adik-adik itu jangan jangan terpaku pada kekuatan sendiri, karena adik-adik itu melewati semua tantangan itu bukan karena kekuatan adik-adik sendiri, tapi ada kekuatan Yesus Kristus, ya kan. Jangan bermegah diri, jangan sombong tuh ya. Itu yang diajari sama tadi yang ajarannya Yohanes. Terus yang kedua, kita harus percaya bahwa semua tantangan itu adalah tempaan buat kita, ya kan, buat dari Tuhan, ya kan, untuk membentuk iman dan karakter kita. Terus yang ketiga, yang keempat ini yang keempat ya. Yang keempat itu kita percaya bahwa semua pekerjaan, semua kehidupan kita itu adalah dibimbing oleh Roh Kudus, ya kan, sebagai perpanjangan tangan dari Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa semua usaha itu baik, dan kita percaya bahwa semua dosa, semua kesalahan itu diampuni oleh Yesus Kristus. Tapi jangan menganggap kayak yaudah aku berdosa aja, aku kesalahan aja, Yesus selalu mengampuni kita. Jangan kayak gitu, jangan memiliki pola pikiran kayak gitu kan. Lakukan yang terbaik, ya kan, yang membuat Tuhan Yesus itu senang, ya kan, mengikuti ajaran-ajarannya dan lain sebagainya. Oke, itu 4 ajaran yang harus adik-adik pegang, yang harus adik-adik terapkan di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan, bahkan sharing-sharing pada teman-teman semuanya dan lain sebagainya. Oke, itu renungan pada hari ini, khotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dari sekarang hingga Maranatha nanti. Shalom dan selamat mendengarkan. Kita akan berdoa syafaat. Tutup tangan, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah memberkati kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa, sebagai penerus gereja, mau untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang lain. Kami juga yakin bahwa tantangan dan rintangan yang Engkau berikan kepada kami itu bukan hal yang negatif, tetapi hal yang positif, yaitu untuk membentuk iman kami, membentuk karakter kami dalam menghadapi kehidupan kami ke depannya. Dan kami percaya bahwa ada Roh Kudus sebagai perpanjangan tangan dari Engkau untuk membimbing kami, untuk menghibur kami apabila kami dalam kesusahan. Kemudian kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk adik-adik semua yang ada di dalam rumah, berkati kesehatan mereka, kesehatan keluarga mereka, supaya terhindar dari sakit, dari mara bahaya, dan berikan kesehatan yang prima untuk orang tua mereka yang akan bekerja. Selalu lindungi mereka, mengingatkan mereka untuk pakai masker dan hal-hal yang lain untuk mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa untuk juga adik-adik yang sekolahnya itu lewat online, lewat daring, lewat Google Meet, lewat Zoom, lewat Google Classroom dan lain sebagainya.
Engkau berkati mereka, beri mereka roh semangat, roh kepintaran, dan roh kejujuran dalam menjawab semua tugas, karena hamba-Mu sendiri merasakan enak-enaknya kuliah, enaknya sekolah di dalam online karena kami dapat menyontek di internet. Hindarkan kami dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang membawa kebohongan. Lindungi kami juga supaya selalu buat kami semangat dalam menjalani sekolah daring ini. Kemudian kami berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang yang ada dalam rumah sakit, orang-orang yang lagi mengisolasi diri dalam rumah. Engkau berkati makanan dan minuman mereka, obat-obatan yang mereka konsumsi. Berkati mereka untuk sembuh, karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan penyembuhan, dan dokter-dokter, suster-suster membantu penyembuhan itu. Dan berkati mereka juga tenaga-tenaga medis, ya kan, supir ambulan, teman-teman yang bekerja dalam pemakaman, selalu berkati, diberikan kesehatan yang kuat, yang prima, karena mereka sedang menjalankan tugas yang berat, yaitu melawan COVID-19. Dan kiranya orang-orang sakit ini dapat pulih kembali dan melakukan kegiatannya seperti biasa, seperti pada umumnya, seperti mereka lakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian kami berdoa untuk majelis, untuk presbiter, untuk kakak-kakak layan, untuk PA, untuk pekat lain, berkati proja-proja mereka, berkati pelayanan mereka, karena kami emang daring, ya kan, meskipun daring kami yakin bahwa kami dapat selalu memuji nama Engkau, dapat bersekutu dengan Engkau, dapat mendengarkan renungan lewat media-media yang telah diberikan. Kemudian kami berdoa untuk negara kami, bangsa dan negara kami. Berkati negara ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan staf-staf yang lain. Kemudian berkati juga gubernur di setiap provinsi, kemudian ada bupati, ada wali kota di setiap kabupaten dan kota. Berkati mereka, karena kami sebagai warga negara mengikuti contoh dalam kehidupan, mengikuti contoh pemimpin-pemimpin kami. Kiranya mereka berkati dalam kepemimpinan mereka, memberikan Indonesia jauh lebih maju dari sekarang, dan dapat mengatasi COVID-19 dengan baik, melakukannya dengan cepat, karena kami menginginkan aktivitas seperti biasa, seperti sebelum COVID. Inilah doa syafaat kami, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, oke? Dan kita akan bernyanyi, Ku Beri Persembahan.
waktunya untuk kita semua mendoakan persembahan kita. Oke, adik-adik, ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, di sini kami ingin berdoa untuk persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati dan menyertai persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan. Dan juga kiranya persembahan ini bisa berguna, terlebih lagi berguna untuk gereja kami Cahaya Anugerah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sebentar lagi mau selesai, tapi kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Bapa Antar Kami. Oke adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga Tuhan berkati untuk semuanya. Dadah. Oke, ibadah IMPA pada hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa pulang, ya kan, minta pertolongan Tuhan, berkat dari Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami habis ini mau pulang. Kami habis ini mau melakukan aktivitas lain. Berkati kami, berikan perlindungan, berikan kesehatan hanya daripada-Mu, memberikan roh semangat untuk menjalani hidup, roh kepintaran untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, dan berkati keluarga kami yang bekerja maupun yang dalam rumah. Selalu berkati mereka selalu, dan kiranya apa yang hamba-Mu ini, kakak layan-Mu ini, Kak Yuda ini beritakan dalam khotbah tadi dapat selalu dipakai oleh adik-adik ini dari awal, dari hari ini, dari besok hari, hingga adik-adik itu tumbuh besar dan sampai tua nanti. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.